Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan kuliah tentang formulasi tablet dosis kecil. Di mana di sini ada beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kalian memahami pengembangan formula menggunakan pendekatan QBD. Nah, saya rasa sebenarnya kalian juga sudah paham ya, karena waktu teknologi farmasi sediaan liquid, saya misalnya juga pernah kalian aplikasikan. Jadi hari ini lebih ke overview, tapi bedanya hari ini kita akan bahas tentang sediaan tablet. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat memahami pertimbangan khusus formulasi tablet dosis kecil. Jadi yang di sini mau ditekankan adalah seperti kita ketahui bahwa untuk dosis kecil dan dosis besar itu ada banyak perbedaan. Salah satunya adalah untuk penjaminan mutunya ya atau quality controlnya. Nah, di sini indikator capaian diharapkan kalian dapat menetapkan ada 4 item. Yang pertama adalah QTPP atau Quality Target Product Profile. Kemudian di sini dapat menetapkan Critical Quality Attributes, Critical Material Attributes, dan juga Critical Process Parameter. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kata critical gitu ya. Jadi sebenarnya ada quality attributes, material attributes, dan proses parameter pada setiap stepnya. Akan tetapi di sini kalian harus tahu mana yang kritis gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk introduction-nya. Ini saya ngambil di ICH ya. Kalian bisa juga buka di sini ada keterangan juga tentang QBD. Jadi pengembangan formulasi atau pharmaceutical development ini tujuannya adalah untuk mendesain suatu kualitas dari produk. Jadi produk yang berkualitas yang dijamin itu salah satunya adalah dari proses manufacture-nya atau pembuatannya yang tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Ini highlight-nya sih. Jadi diharapkan kalian dapat mendesain suatu formula, kemudian prosedur itu nanti sebaik mungkin sehingga didapatkan hasil yang konsisten. Nah, kemudian hal yang akan kita lakukan atau yang kita bahas hari ini adalah kita dasarkan pada informasi dan juga pengetahuan yang ada. Gitu. Jadi nanti saya akan menjelaskan bedanya QBD dan juga QBT gitu ya. Quality by testing itu beda. Jadi kalau testing itu kita trial and error dan kita lakukan di lab. Kalau QBD ini beda lagi. Jadi kita memanfaatkan dari pengetahuan yang ada. Kemudian ini intinya ya, quality harus kita buat, harus kita desain gitu ya. Jadi bukan kita tes di produk. Jadi nah ini nanti kita lihat bedanya apa. Di mana uh, di sini ada tulisan ya. Jadi perubahan formulasi dan proses manufacture pada saat pengembangan dan life cycle management itu harus dianggap sebagai opportunity untuk mendapatkan pengetahuan yang lainnya. Jadi intinya adalah semua yang kita lakukan ini pasti berguna, kemudian pasti ada manfaatnya begitu. Nah di sini nanti kita akan lihat bedanya apa ya, jadi supaya lebih jelas. Nah ini untuk pharmaceutical development tadi atau pengembangan produk, ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah QBT by testing, dan yang kedua adalah by design. Kalau QBT ini seperti yang kita lakukan di praktikum pada biasanya. Jadi pakai sistem trial dan error, di mana prosedurnya ini kita sudah fix. Kemudian spesifikasinya fix, kriteria primanya fix. Pokoknya semuanya sudah fix. Jadi kalau misalkan ada yang tidak memenuhi spesifikasi, gitu, kita langsung buang. Gitu. Jadi nggak kita pakai. Nah bedanya dengan QBD, ini kita nggak main buang gitu ya. Akan tetapi di sini kita bisa lihat jadi jika terjadi error, maka bahan atau produk tidak dibuang, akan tetapi dilakukan quality risk management. Ini harus dipakai G ya. Untuk mengetahui akar masalahnya apa, kemudian kita bisa perbaikan sesuai kajian risiko mutu. Jadi kira-kira nanti berpengaruh nggak sih pada produk akhirnya, pada misalkan kita pengen disolusinya segini. Nah, ternyata waktu kita lihat pada material atributnya nih terjadi sesuatu nih. Nah, ini kira-kira pengaruh nggak sih? Kita lihat juga jadi dari manajemen resiko. Nanti saya akan tunjukkan maksudnya gimana gitu ya. Jadi ini bersifat fleksibel. Tapi fleksibel bukan artian kita boleh ganti-ganti seenak kita, enggak. Akan tetapi pada saat proses pembuatan di awal itu kita harus apa ya? Seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan ada gagal, ada error, itu kita lihat sebagai opportunity. Jadi kita berpikir kritis ya, ini sekiranya gimana kita lakukan risk
risk management kayak gitu. Bisa dipakai nggak sih bahan yang nggak memenuhi spek ini tadi gitu. Nah, ini contoh lainnya ya, ini comparison atau perbandingan antara QBT dan juga QBD. Nah, ini kita bisa lihat yang sebelah kiri ini yang seperti kita lakukan biasanya ya. Jadi kita mendesain mau bikin gimana sih alur kerja, kemudian formulanya gimana, kemudian kalian melakukan pembuatan tuh. Setelah kalian buat kan kalian tes. Memenuhi spek enggak? Kalau misalkan memenuhi spek, oke, kita lanjutkan. Kalau nggak memenuhi spek, kita kan ubah ulang desainnya begitu. Nah, beda dengan QBD. Nah, QBD ini sebenarnya kalian sudah melakukan ya. Jadi saya mengulang saja atau review. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan QTPP, kemudian CQA, CMA, kemudian CPP-nya. Setelah itu kita baru melakukan desain eksperimen untuk menentukan hubungan antara ini tuh gimana ya. Jadi mana yang berpengaruh begitu. Pengaruhnya gimana? Resikonya tinggi, rendah atau medium. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian pokoknya endingnya setelah kita melakukan eksperimen kita akan menentukan desain. Jadi fixnya seperti ini sekiranya. Kemudian target QTPP-nya bagaimana. Kemudian ya itulah. Ini sebenarnya prinsipnya, tapi ini tambahan ya. Jadi kita juga bisa melakukan kontrol strategi dan juga kita harus melakukan monitoring secara berkala. Itu bedanya QBT dan QBD ya. Nah, ini adalah beberapa elemen dari tadi ya pengembangan produk menggunakan QBD. Ini kalian bisa lihat di ICH. Jadi nanti saya akan attach beberapa referensi yang saya gunakan. Tapi kalian jangan bingung saat buka itu ya karena memang banyak halamannya. Jadi kalau mau baca pelan-pelan aja. Yang pertama elemennya adalah QTPP, kita juga sudah tahu. Dan yang kedua adalah quality attributes. Nah, sebenarnya quality attributes ada yang kritik dan ada yang kritis, ada juga yang non kritis. Kemudian kita di sini menentukan material attributes ya. Jadi kita linkkan material attributes dan juga proses parameter yang kritis yang mana terhadap CQE nanti. Kemudian kita menentukan desainnya gimana yang fix. Kemudian kita lakukan counter strategi dan juga ini product life cycle management. Intinya adalah kita selalu memonitoring ini tadi tahap-tahapan yang atas itu. Oke, ini saya ngambil contoh. Saya nanti akan attach dua sumber terkait pengembangan asetriptan atau AC ini ya. Nah, ini adalah dosis kecil, kita tahu 20 mg. Jadi kalian harus tahu ya untuk parameter spesifikasinya apa saja. Sebenarnya kita kan tahu beda ya untuk misal keseragaman sediaan antara dosis kecil dosis besar itu kan beda. Nah, itu kalian harus sudah paham itu dulu baru kalian bisa memahami QBD ini. Nah, ini contoh QBD untuk mengembangkan tablet asetriptan atau ACE. Gitu. Nah, di sini langsung saja nanti detailnya kalian bisa baca ya di slide. Ini adalah komposisinya. Jadi range-nya seperti ini di tabel 3 ya. Ini saya tulis seperti dari reference, jadi saya nggak ganti judul tabelnya, kalian bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat sekilas ya, ini adalah komposisinya. Yang pertama ini adalah zat aktif, ya ini udah ada ya keterangannya. Kemudian di sini digunakan dua pengisi. Nah, ini ada laktosa dan juga ada mikrokristalin selulose. Kemudian ada disintegrannya berupa CCS dan juga ada lubrikan magnesium stearat dan juga gliden atau lubrikan ya, kita kan biasanya sebagai gliden. Nah, itu ini komposisinya hanya ini dan untuk ini sebenarnya summary ya, kesimpulan, tapi untuk detailnya kenapa kok bisa ini sebenarnya ada di belakang gitu. Nah, intinya adalah ini output akhirnya akan dipakai bahan-bahan ini, kemudian di sini ada range-nya. Nah, ini range-nya diambil dari OPE ya, makanya kalian harus baca itu kalau bikin formula gitu ya, nggak asal kopas saja begitu. Nah, ini detailnya, ini summary maksud saya. Detailnya kita akan bahas di belakang ini. Nah, tapi yang kalian lakukan yang pertama adalah menentukan quality target product profile atau ini saya kurang Q ya, ini QTPP. Jadi ini intinya adalah
basicnya, dasarnya itu kalian mau bikin produk yang profilnya tuh seperti apa. Jadi ini teori aja ya, nanti contohnya ada setelah ini. Nah, kalian menentukan QTPP itu salah satunya bisa dipengaruhi oleh penggunaan di saat klinis. Kemudian rute administrasinya gimana. Terus kalian pengen bentuk sediaannya seperti apa, delivery sistemnya mau yang gimana, yang intermediate atau yang lepas lambat atau gimana gitu ya. Kemudian kekuatan sediaannya mau berapa, yang kecil, yang besar atau bagaimana. Terus container closure system itu kemasannya. Kalian mau kemasan yang gimana, mau botol, yang blister, yang strip atau gimana, atau apa gitu. Nah, itu juga harus ada justifikasinya. Kemudian untuk ini tadi delivery sudah ya, tapi ini berkaitan dengan farmakokinetik itu juga. Terus juga kita bisa melihat dari kualitinya dari produk itu sendiri. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini untuk tablet acetriptan atau saya sebutnya AC ya gitu. Nah, ini ada beberapa elemen dari QTPP. Ini targetnya dan justifikasinya. Jadi nanti kalau mau bikin, kalian buat seperti ini. Ada elemennya apa, targetnya bagaimana, dan justifikasinya seperti apa. Saya rasa kemarin waktu TFS sudah pernah buat ya yang krim gitu. Pasti udah ada gambaran. Yang pertama misalkan dari bentuk sediaannya. Mau apa, mau tablet, kenapa gitu. Nah, ini misal ceritanya ini adalah udah ada di pasaran misalkan tablet apa gitu ya. Terus kalian mau ngembangin tablet itu gitu. Jadi kita bisa lihat juga di pasaran misalkan adanya bentuknya tablet gitu. Jadi kalian mau pakai justifikasi ya karena di pasaran adanya bentuk tablet gitu. Jadi kalian mau buat itu atau kalian bisa juga menentukan bentuk sediaan yang lainnya, tentunya disertai dengan justifikasinya. Nah, ini misalkan nah ini sama seperti yang di pasaran gitu. Nah, ini kemudian yang selanjutnya adalah dosisnya. Ini dosisnya maksudnya adalah deliverynya itu gimana? Mau intermediate atau mau pakai coating apa enggak? Terus ini pakai scoring apa enggak? Scoring itu maksudnya gini. Kalau kita tahu tablet seperti ini ya, ada yang enggak ada garisnya di tengah, ada yang garisnya seperti ini. Nah, itu namanya scoring. Nah, itu kalian maunya seperti apa? Kemudian rute administrasinya mau oral atau apa? Kekuatannya, farmakokinetiknya ini stabilitasnya ini bagaimana. Kemudian ini yang nanti akan kita bahas lebih detail sih, drug product quality attributes. Nah, ini adalah kalau gampangannya ya saat kita praktikum itu yang kita cek itu deh QC-nya itu. Jadi kayak AC-nya, AC itu penetapan kadar ya, kemudian keseragaman sediaan, disolusi, terus ada tambahan lainnya sih, kayak misalkan produk degradasi, kemudian water content, microbial limit dan sebagainya gitu. Intinya untuk memenuhi quality attributes ini kita bisa lihat dari kompendia. Kalau tadi kalian bisa pakai justifikasi sendiri. Container closure system, nah ini juga kalian maunya yang bentuknya apa gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Misal ya kalian mau pakainya botol, nah itu botolnya itu juga jangan sampai lasa ya. Lasa kan look like sound like. Jadi jangan sampai bisa kalian mau bikin 20 terus nanti bikin yang 40 itu sama banget seperti itu. Nah, itu juga harus dibedakan gitu. Kayak misalnya juga kan ada banyak ya sediaan lasa. Nah, itu intinya kita harus perhatikan di situ juga salah satunya. Karena kalau salah obat, salah juga terapinya ya. Kemudian ini terus juga ada nggak sih misalkan pelabelan untuk ininya apa berkaitan dengan makanan dikonsumsi saat makan atau sebelum makan itu. Jadi ini kan kita bisa tahu dari referensi ya, dari pengetahuan seperti itu. Ini alternatif metode selain dari bentuk tablet tadi oral boleh nggak pakai rute lainnya gitu. Itu adalah QTPP. Kalian bisa lihat contoh, nanti saya kasih 2 contoh mungkin bisa dibaca-baca. Kemudian yang selanjutnya adalah CQA atau Quality Attributes yang critical. Nah, sekali lagi quality attributes tadi kan kalian sudah lihat ya contoh yang di depan. Yang saya bilang spek yang QC itu. Nah, itu ada yang kritis, ada yang enggak kritis. Nanti kita lihat ya contohnya gimana. Nah, ini penjelasannya ya.
CQA itu adalah karakteristik fisik, kimia, biologi atau mikrobiologi yang harus yang memiliki kayak batas rentangnya gitu loh. Jadi nanti keterangannya bisa kurang dari atau lebih dari atau rentang seperti itu. Jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan kualitas dari produk yang diinginkan gitu. Kayak misalkan waktu disolusi itu harusnya berapa waktu ya persen disolusi gitu maksud saya gitu. Nah ini CQA ini selalu berkaitan dengan obat, eksipien, antara dan juga produk akhir. Kemudian ini saya baca yang penting aja ya. Nah ini kita bisa menggunakan quality risk management untuk menentukan list dari CQA yang potensial itu yang mana yang perlu dievaluasi. Nanti kita lihat aja ya langsung di contohnya. Ini adalah CQA untuk tablet acetriptan generik 20 mg. Nah, CQA tadi kita sudah bahas ya, yang physical tadi yang attributes yang di QTPP itu ada beberapa ini kan sama aja. Jadi yang pertama misal secara fisik nih, secara fisik kita lihat appearance. Appearance berarti kan penampilan, baunya, kemudian ukurannya, terus perlu ada scoring apa enggak ini ya, skor. Terus variabilitas itu gimana? Itu targetnya berapa? Targetnya bagaimana? Kemudian kita identifikasi apakah ini termasuk kritis apa enggak ya? Kalau iya ya kita tandai dan akan kita evaluasi lebih lanjut. Kalau enggak ya enggak usah. Terus kita enggak asal menentukan ini CQE atau enggak ya, tapi kita harus melakukan justifikasi. Gitu. Nah, di sini contoh apa ya? Misalkan ini penampilan aja deh. Ini bentuk dan juga warna. Nah, ini harus acceptable gitu ya. Tidak boleh ada defect. Nah, tapi ini apakah merupakan hal yang kritis gitu? Maksudnya hal yang kritis ini misalkan sampai mempengaruhi efek terapi terus keselamatan pasien begitu ya. Nah, ternyata di sini kita nulisnya enggak gitu. Tidak, karena tidak berhubungan secara langsung terhadap safety, keamanan dan juga efikasinya begitu. Jadi ini enggak termasuk kritis. Nah, nanti kalian bisa baca nih reasonnya kenapa sih di sini iya, kenapa di sini enggak. Nah, contoh lainnya yang iya ya, misal ini deh. Kadar ya. Kadar ini targetnya adalah 100% harus sesuai dengan tablet klaim. Berarti kalau misalkan kita klaim nih 20 mg, ya harusnya ada 20 mg di situ. Jangan sampai kurang. Kalau kurang, kita tahu kan efeknya. Kalau kurang tentunya kan akan berpengaruh pada efikasi obatnya dan juga safety. Kalau kurang ya efikasinya kurang, tentunya ya nggak memberikan efek ya, nggak memberikan efek terapi. Kalau kebanyakan tentunya efikasinya ya ngefek, tapi safety-nya itu nanti takutnya overdosis malah terjadi efek samping dan sebagainya gitu. Nah, ini nanti kalian bisa lihat reason-nya apa. Kemudian ini tambahan lainnya ya. Ada degradasi produk dan sebagainya, nanti bisa dibaca. Nah, di sini kesimpulannya ya, dari tabel ini kita menentukan mana yang critical quality attributes atau CQA. Nah, ternyata yang masuk di CQA itu tadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada assay, tadi assay, content uniformity, dissolution, degradation product, sama satunya lagi tadi saya lupa identification. Jadi jangan sampai salah obat gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang lainnya tuh ya ini ada tulisannya yes gitu. Yes, tapi ada bintangnya. Jadi sebenarnya ya berpengaruh sih, tapi pada penelitian misalkan ya di sini nanti itu bikin tabletnya pakai metode granulasi kering, sehingga kalau penggunaan kan nggak pakai ini solvent ya, jadi ya sebenarnya di sini nggak begitu kritis ya gitu, karena kita nggak pakai solvent. Nah ini kalian bisa baca reasonnya. Selanjutnya kita melakukan ini ya, mengidentifikasi hubungan antara material attributes dan juga proses parameter terhadap CQA, terhadap CQA dari suatu produk. Nah, di sini nanti akan banyak contoh ya, kalian jangan bingung, dibaca pelan-pelan aja. Dan di sini yang saya tampilkan adalah berdasarkan contohnya orang melakukan ya.
sebenarnya itu. Jadi ada tadi tuh nanti ada referensi saya kirim. Nah, itu lebih detail itu reportnya, 100-an lebih halamannya gitu ya. Nah, di sini saya ringkas. Jadi intinya adalah kita melakukan analisis resiko untuk mengidentifikasi material attributes dan proses parameter mana yang kritis terhadap quality attributes-nya gitu. Jadi mana sih karakteristik dari material dan proses dan parameter proses saat pembuatan itu yang berpengaruh terhadap produk akhirnya nih, kualitas produk akhir. Seperti itu intinya. Nah, setelah itu nanti kita akan menyusun desain space ini kayak kesimpulannya itu apa saja gitu. Jadi supaya mempermudah gitu. Tapi saya akan menjelaskan 3 dan 4 ini jadi satu ya. Nah, ini contohnya ya di PDF yang akan saya share. Jadi nanti ada istilah DOE itu adalah Design of Experiment. Jadi saat kalian intinya adalah kalian akan menentukan, jadi akan belajar dulu komponen produknya, ini zat aktifnya gimana sifatnya, excipientnya gimana sifatnya. Kemudian kalian akan mengidentifikasi mana yang resikonya tinggi atau rendah terhadap quality attributes. Kemudian kalau ada yang high atau medium itu kan perlu diriset. Ini kira-kira bisa nggak sih kita melakukan suatu upaya untuk menurunkan risikonya ini gitu. Nah, itu bedanya sama yang QBT ya. Kalau QBT ya udah karena ini risikonya tinggi nggak boleh nih gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau QBD ini dilakukan proses penelitian gitu. Dan memang saat proses development nih agak susah gitu. Akan tetapi plusnya adalah saat kita melakukan proses pembuatan ke depannya kayak scale up, udah komersial itu ya ya diharapkan hasilnya bakal konsisten karena kan kita udah melakukan banyak riset di depannya begitu. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Jadi ini yang akan saya bahas ya. Jadi saya resume di sini. Yang pertama nanti saya akan membahas tentang komponen dari produk obat itu kan kita tahu isinya ada zat aktif sama eksipien. Nah, ini kita melakukan yang pertama ya untuk zat aktif kita melakukan seperti biasa menganalisis karakter dari fisiknya, kimia, biologinya itu bagaimana sifatnya ya, sifat fisika kimia. Kemudian kita lakukan analisis risiko. Ini termasuk material attributes ya. Kemudian selain itu kita juga melakukan identifikasi dari eksipien yang kita gunakan. Jadi kompatibel dari eksipiennya. Kemudian juga penentuan grade-nya ini sangat dipengaruhi ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan analisis pada obatnya, produknya gitu. Produknya ini agak teknis banget ya. Jadi untuk pengembangan formulasi berdasarkan yang kita sudah lakukan di depan ini, jadi dilakukan lebih lanjut nih. Nah, ini dilakukan risiko analisa gitu. Jadi misalkan ya, di sini pakai eksipien tadi kan ada ini pengisinya ada 2 ya, ada laktosa sama mikrokristalin. Nah itu perbandingannya itu gimana, ada pengaruh nggak ya kira-kira pada misalnya pada AC atau penetapan kadar, nanti kadarnya berubah apa enggak atau gimana gitu, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Kemudian ini lebih detail karena ini penting particle size ya, jadi ini diteliti untuk yang zat aktif ini loh ya. Kemudian dilakukan proses seleksi, jadi manufakturernya mau buat seperti apa prosedurnya. Kemudian ini yang risetnya. Kemudian nanti intinya setelah kita lakukan initial risk assessment, nanti kita update. Jadinya kalau awalnya ini tadi risikonya tinggi, gimana ya caranya supaya bisa risikonya low. Nah, ini prosesnya yang kita lakukan. Tuh. Kemudian ini selanjutnya adalah proses pembuatan. Tadi kan masih formula. Ini pembuatan. Nah, pembuatan ini mungkin sedikit cerita ya. Jadi yang dipilih adalah metode granulasi basah, granulasi kering atau dry granulation, di mana kita menggunakan roller compaction. Jadi karena zat aktifnya ini potensi terjadi degradasi ya karena adanya suhu. Gitu. Jadi kita pakai granulasi kering. Nah, kenapa saya tunjukin ini karena ini berkaitan dengan development-nya ini ya. Jadi sama seperti tadi kita melakukan initial risk assessment dan outputnya akan menghasilkan updated risk assessment. Nah, tapi sebelum mendapatkan updated
tentunya kita harus melakukan beberapa penelitian ya. Jadi ini penelitian pada masing-masing step gitu. Nah, setelah kita melakukan kajian di sini, pengembangan proses pembuatan, kita juga harus menentukan kontainer ekosistem sama microbiological attributes. Nah, ini saya langsung bahas yang pertama ya. Ini lebih detail. Sama sih kayak tadi, cuma saya bedakan aja grafiknya. Yang pertama adalah komponen dari obat. Tadi kan kita udah tahu ya, ada obatnya, ada excipientnya. Tadi kita juga udah bahas. Jadi saya bahas yang pertama adalah kita lakukan kajian. Jadi sifat fisika, kimia, mikrobiologi itu harus kita tulis gitu. Nah, ini penting banget gitu. Kalian sebenarnya kalau selama ini praktikum nggak cuma asal nyari gitu sih. Nah, dan sebenarnya yang kalian lakukan itu masih sebenarnya kurang lengkap ya. Harusnya lebih banyak lagi kajiannya gitu. Nah, ini contoh saja ya. Saya ambil beberapa. Misal ini yang biasanya ya, ini standar sih secara fisik. Ini ya penampil warnanya bagaimana, morfologinya, distribusi partikel. Nah, ini penting ya. Distribusi partikel untuk pembuatan sediaan tablet itu kan sangat penting. Bagaimana kemudian ini bentuknya, bentuk solid state. Jadi bentuknya seperti apa ya? Apakah kristal amorf atau bagaimana? Nah, di sini ternyata untuk yang asetriptan, AC itu ada 3 bentuk, form 1, 2, dan 3. Nanti bisa baca detailnya. Intinya adalah yang kita pilih adalah form 3 karena itu lebih stabil dan juga memiliki melting point-nya lebih tinggi. Ini ada lebih jelasnya sih di PDF yang saya share, tapi saya cut aja di sini. Kemudian melting point-nya segini, kemudian solubility-nya bagaimana, dan ada banyak lagi sebenarnya, tapi nggak saya tampilkan semua. Nah, ini salah satu yang penting ya, karena kita mau pakai metode granulasi kering. Semua metode sebenarnya kita harus tahu higroskopis apa enggak bahan yang kita pakai. Nah, ternyata yang form 3 itu enggak higroskopis. Berarti kan sebenarnya enggak masalah gitu ya, kita mau pakai metode granulasi kering gitu. Dan density, nah ini untuk menentukan sifat alirnya bagaimana. Kalian bisa lihat di sini, sebenarnya kan dari densitas ruah dan mampat, kalian juga bisa menentukan sifat alirnya ya, bisa menentukan Hausner ratio ataupun compressibility index. Di sini Hausner ratio-nya 1,14, jadi artinya memiliki sifat alir yang rendah. Jadi awalnya, tadi kan saya tunjukkan ada RC ya, apa roll compaction itu. Nah, sebelum kita menentukan metode itu, ya kita harusnya melakukan kajian ini gitu. Tadi saya tunjukkan aja sih di awal. Nah, ini tapi seperti kita tahu, kita praktikum ya. Nah, ini kita tentu, sifat alirnya tuh rendah. Nah, ternyata tadi kalau kena suhu tinggi bisa terjadi degradasi ya. Makanya kita pakai metode granulasi kering. Nah, kemudian selain sifat fisika, sifat kimia, nah ini juga ada sifat biologi. Nah, sifat biologi salah satunya kan BCS ya. BCS, nah ini BCS yang mana? Nah, ternyata untuk AC ini merupakan kelas 2 ya. Kelas 2 kan kita tahu berarti memiliki permeabilitas yang tinggi dan juga kelarutan yang rendah. Jadi ini harus diperhatikan nih gimana caranya kita harus meningkatkan solubility-nya. Nah, ini contoh dari tadi ya. Tadi kalau kalian lihat ini. Sorry. Nah, ini setelah kita melakukan kajian ini, maka kita menentukan ini asesmen risikonya gimana. Nah, kita identifikasi tuh. Jadi ini kan bacanya gini ya, ini drug substance attributes. Sifat apa aja dari obat ini yang dapat mempengaruhi kualitas ini ya, kualitas dari produk akhir nanti. Nah, ini ada beberapa, misalkan solid state form bentuknya itu kan pengaruh ya, mau kristal atau mau apa amol atau bentuknya gimana gitu. Kemudian ukuran partikel atau distribusinya, higroskopisnya, solubilitas, moisture content, residual solvents, impurity, stabilitas kimia, dan juga sifat alirnya, ini yang penting ya. Jadi kita lakukan identifikasi berdasarkan hasil tadi kajian di depan itu terhadap beberapa CQA. Nah, tadi kita lihat di depan kan ada beberapa yang penting ya. Nah, salah 4-nya ini adalah terhadap kadarnya, keseragaman kandungan, disolusi, dan juga produk degradasi atau hasil degradasi ini. Jadi si tablet ini lama-lama bisa terdegradasi apa enggak sih? Gitu. Saya lupa nunjukin kalian sebentar.
Nanti baca dulu detail ini ya. Sebelum belajar ke yang belakang-belakang, kalian harus baca ini justifikasinya itu. Jadi misalkan ini degradation product ini ternyata si AC ini lama-lama itu bisa apa ya, membentuk degradan. Jadi terdegradasi menjadi ini AC12345, di mana ketentuannya nih NMT itu adalah not more than. Jadi nggak boleh lebih dari 0,5%. Gitu. Jadi ini merupakan parameter yang juga penting, takutnya malah terdegradasinya banyak lebih dari 0,5%. Makanya di sini dibahas 4 itu. Assay, CU, solution, dan juga degradasi produk. Sini kita tahu ya low, medium, high karena juga udah pernah mengerjakan. Nah ini biasanya yang akan kita riset lebih lanjut adalah yang banyak, yang pengaruhnya tinggi-tinggi nih ya, ada tinggi gitu ya, medium gitu, kita riset, kita lakukan riset. Nah ini penjelasannya ya Dek ya, lebih detailnya. Misalkan solid state itu. Tadi kan kita pilih yang form 3. Form 3 itu adalah sebenarnya paling stabil. Nah, tapi sebenarnya apa ya? Form ini, bentuk dari si zat aktif ini berpengaruh pada disolusi. Kita kan tahu, misal ya, mungkin kalian masih ingat Farvis ya. Kalau misalkan ukurannya kecil itu kan luas permukaannya lebih besar, itu disolusinya bisa lebih tinggi dibandingkan yang ukurannya besar gitu dan sebagainya. Itu berpengaruh. Kemudian kalian bisa baca detailnya di sini ya. Misalkan kayak particle size distribution. Ini sangat berpengaruh pada keseragaman kandungan. Nah, kita tahu kan kalau misalkan ukurannya beda-beda gitu, ada yang gede, ada yang kecil. Kemudian nanti saat kita mau bikin tablet, tentunya sifat alirnya misalnya beda-beda. Nah, takutnya adalah zat aktifnya juga terdistribusinya tidak merata. Kalau nggak merata, tentunya nanti akan pengaruh ya terhadap keseragaman kandungannya bagaimana. Karena takutnya nggak seragam. Tuh, kalian bisa baca detailnya di sini ya. Untuk masing-masing itu banyak nih. Karena tadi ada berapa item tuh. Nah, intinya setelah kita melakukan tadi identifikasi apa ya, material attributes dari zat aktif, mana sih yang berperan terhadap CQA. Dan di sini excipient itu kita juga cek deh. Yang pertama adalah kita cek compatibility. Jadi bukan compatibility, sorry. Compatibility atau compatible ya. Kompatibel apa tidak gitu. Misalkan ini kan apa ya, ada berbagai macam, sebenarnya tadi kan ada formula yang di depan itu nggak asal didapatkan gitu, tapi sebenarnya kita melakukan riset dulu. Jadi kalau kita pakai excipient ini itu gimana gitu. Nah, kita cek kadarnya, kemudian kita cek terbentuk degradan apa enggak. Mungkin di sini yang saya highlight itu ini ya, karena berpengaruh nanti di belakang. Misalkan magnesium stearat. Nah, ternyata penggunaan magnesium stearat ini DS itu adalah drug substance atau zat aktif. Dengan zat aktif 1:1 itu dapat menyebabkan ini ya, terbentuknya degradan sebanyak 4,4%. Padahal tadi minimal 0,5%. Makanya sebisa mungkin penggunaan magnesium stearat ini nanti akan kita reduce atau kita turunkan. Nah, nanti ini ada kita teliti itu nanti di belakang sih. Nah, selain itu tadi kita juga bisa melakukan interaction study. Kalau yang tadi kan binary, jadi cuma 2 senyawa, 2 bahan. Nah, ini interaction study berarti kita bisa kita campur semuanya, bisa kita campur kecuali ini gitu. Jadi untuk mengetahui mana sih yang berpengaruh, itu kita cek sama C terhadap dan juga degradannya. Itu contohnya untuk kompatibel apa enggak. Kemudian selanjutnya kita menentukan grade-nya. Nah, ini grade ini beda-beda. Nanti kalian bisa cari sih sebenarnya maksudnya grade ini gimana gitu. Jadi ini ya kita tahu ya, satu supplier dan supplier lain tentunya akan menghasilkan hasil yang beda gitu kan, karena sumbernya beda begitu. Nah, itu juga kita bisa melakukan studi. Selanjutnya tadi kan drug product components ya. Nah, ini adalah produknya, produk akhirnya itu. Nah, di sini kita melakukan pengembangan formulasi. Ini tadi sama ya, initial, nanti endingnya ada yang paling update gimana.
Nah, kemudian ini adalah initial risk assessment. Jadi kita bisa ngecek formulation variable-nya apa saja. Nah, ini misal kalian bisa lihat dari PSD atau particle size distribution dari obat itu pengaruh juga pada ini. Jadi ini formulation ini udah semua ya, nggak cuma zat aktif dan nggak cuma excipient gitu. Nah, ini rasio dari ini pengisi. Nah, ini pengaruh juga ternyata. Kadar dari CCS ini kan disintegran, kadar talok, kadar magnesium stearat. Nah, ini kan pengaruh terutama tadi ya ini kadar magnesium stearat itu terhadap produk degradasi. Nah, ternyata kan bisa juga dapat menyebabkan degradasi gitu. Nah, ini high mediumnya kalian bisa baca justifikasinya di sini, justifikasinya. Ini ada tabel 13 itu sama seperti yang tadi, nanti kalian bisa open ya, bisa lihat ini tabel judul tabelnya dulu. Dan ini contohnya ya. Apa ya? Dari sini kenapa dipakai 2 ya? Karena kan kita pengen sifat alirnya yang bagus ya. Jadi sebenarnya memang biasa sih digunakan kombinasi laktosa dan MCC. Tentunya tadi berdasarkan studi juga. Nah, tapi rasionya ini ya bisa mempengaruhi ya terhadap tadi sifat alir. Gini-gini, bentar. Ini ya, rasionya. Kalau rasionya nggak tepat, itu sifat alirnya bisa tetap jelek. Bisa jelek, nanti tentunya akan mempengaruhi ya keseragaman sediaan dan juga kadarnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah pilih rasio yang bagus, itu nanti bisa bagus gitu ya. Nah, ini medium. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini bagaimana pengaruhnya masing-masing di solusi. Nah, makanya kalian itu wajib baca ini dulu apa untuk belajar bahan-bahan itu ya, baca buku FASTEC bolehlah, kayak jenis-jenis disintegran apa saja, mekanismenya gimana, sifatnya gimana, nah, itu harus tahu. Kemudian ini kadar disintegran itu tentunya pengaruh, misalnya salah satunya di disolusi kan, kita tahu kalau terlalu banyak tentunya apa efeknya, terlalu sedikit juga apa efeknya, kita juga tahu ya. Jadi selain pengaruh ke disintegrasi juga pengaruh ke disolusi. Nah, ini bisa dibaca ya. Kemudian untuk magnesium stearat juga ini tadi kan pengaruh ya terhadap produk degradasi. Nah, itu tadi. Jadi ini apa ya? Tadi cerita ya bahwa dapat menghasilkan itu tadi produk degradasi. Kemudian ini nanti kita melakukan studi. Nah, ini misalkan dilakukan rasionya 1:10 bagaimana itu. Nanti dibahas di belakang. Nah, selanjutnya mungkin kita sudah melihat pengaruh variabel dari formulasi tadi ya, beberapa formula itu terhadap hasilnya. Nah, ini kita bisa melakukan apa ya? Selain dari itu, kita juga bisa melihat dari parameternya ya. Maksud saya adalah proses parameter. Nah, di sini langsung aja sih pada contoh. Bentar. Jadi di sini tadi kan kita sudah mengidentifikasi untuk resiko awal. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya kita bisa melakukan design of experiment. Jadi kita bisa melakukan penelitian untuk hal-hal yang penting tadi ya. Material attributes yang penting, yang kritis itu yang perlu kita teliti, yang resikonya high gitu. Kita bisa teliti lebih lanjut. Nah, ini contohnya di penelitian ini ada 2 DOE. DOE yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh dari distribusi ukuran partikel asetriptan dan kadar dari masing-masing ini terhadap produk ini. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui kadar dari talak dan magnesium stearat pada produk. Nah, tadi mungkin kalian bisa ingat di komposisi di tabel 3 tadi kan masih rentang ya. Nah, di sini kita melakukan optimasi mana yang paling bagus kayak gitu. Ini saya resume ya. Untuk detailnya ada di PDF yang akan saya share. Yang dibaca. Jadi sebenarnya gini, untuk DOE ini ada aplikasinya. Jadi untuk QBD ini ada aplikasinya yang dapat membantu menentukan desainnya bagaimana begitu. Nah, intinya adalah ya di sini aja bentar. Tadi kan kita tahu tujuan ada 2 jenis DOE. Yang pertama untuk ketahui pengaruh dari zat aktif dan bahan-bahan yang intragranuler itu. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bahan yang ekstragranuler. Nah, ini kesimpulannya ya.
Ini yang satu itu adalah untuk mengetahui ini, misalkan. Terus yang kedua itu untuk mengetahui berapa magnesium stearat yang paling minimal sehingga dihasilkan ini. Nah, sebelum ini tabel 29, saya tunjuk dulu tabel 28 ya. Nah, ini adalah contoh desain yang digunakan pada pengembangan yang pertama. Tadi kan ada formulation study 1 dan 2. Yang satu tuh pakai seperti ini, dengan kadar seperti ini. Jadi dilihat, ini kan ada bintang. Bintang tuh artinya nanti diteliti di yang kedua. Jadi untuk yang pertama tuh meneliti bagian ini dulu sih. Bagaimana, sehingga apakah sudah tepat berapa proporsi yang dipakai di sini. Kemudian yang kedua itu nanti meneliti lebih ini. Yang tentang ini. Oh, sorry. Jadi yang ini adalah hasil akhirnya sih. Hasil akhirnya dari penelitian yang pertama ini adalah menghasilkan seperti ini komposisinya, tapi belum melakukan yang kedua. Nah, setelah dilakukan yang kedua itu didapatkan seperti ini. Jadi ini adalah formulasi akhirnya. Ya. Jadi untuk menentukan itu nggak asal. Seperti kita kan kalau praktikum asal nentu ini segini 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 pokoknya masuk rentang gitu. Nah, kalau di sini nggak, sebenarnya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan tadi resikonya terhadap kualitas produk itu gimana, mana yang tinggi pengaruhnya begitu, sehingga kita harapkan nanti masing-masing attributes di formulasi itu dapat turun resikonya. Misalkan tadi kan kita tahu nih MCC sama laktosa itu pengaruh terhadap keseragaman kandungan. Nah, tadi ternyata setelah diteliti rasionya segini, misalnya. Nah, ini MCC sama laktosa. Nah, ternyata setelah dari hasil studi yang dilakukan, 1:1 itu dapat menurunkan resikonya. Dapat menurunkan resikonya tadi ya, menyebabkan ketidakseragaman gitu. Jadi prinsipnya seperti ini. Ini lebih detailnya. Kalian bisa melakukan komparasi dari yang initial risk assessment tadi dengan ini ya. Misalkan tadi ya MCC laktosa itu. Nah, ternyata setelah dilakukan tadi penelitian dan sebagainya itu dapat low resikonya dengan mengoptimasi rasionya ini, dan juga kita menggunakan metodenya. Metodenya ini adalah drug granulation. Gitu. Nah, berkaitan dengan metode ini akan kita bahas di sini. Nah, tapi sebelumnya ya, ini ya, kita lakukan risk assessment, update-nya gimana terakhir ya. Nah, ini kita prosesnya untuk menentukan update risk assessment-nya gimana. Nah, ini tulisan aja sih bisa dibaca. Intinya adalah kita harus melakukan identifikasi pada semua attributes ya, semua proses. Nah, di sini langsung saja ya, sebelah kanan kalian bisa lihat ini adalah prosedur inti untuk granulasi kering atau roller compaction. Yang pertama adalah pencampuran awal. Ya, campuran awal, mixing, kemudian kita lakukan kompaksi, pemadatan gitu, slug gitu. Kemudian kita lakukan proses milling itu, penguciran ukuran partikelnya, granul hingga membentuk granul, dan kita campur dengan fase luar, dan kita cetak gitu. Ini untuk lebih detailnya. Kalian bisa lihat di sini dulu ya. Di sini adalah tahap pembuatan. Kemudian yang sebelah ini adalah material attributes yang tadi kita sudah bahas. Nah, ini adalah quality attributes. Ya, quality attributes yang ini tambahan. Ini adalah proses parameter. Jadi tadi kalian lihat kan ya, untuk desain space itu kan menghubungkan antara material attributes, quality attributes, dan juga material attributes, proses parameter terhadap quality attributes. Jadi quality attributes ini adalah output ya, output material. Nah, ini contohnya ya, misal sebenarnya ini sama seperti yang kita lakukan di praktikum deh. Misalkan ini pada proses pencampuran awal itu apa saja yang berpengaruh? Kalau pada material attributes itu pengaruh dari ukuran partikel. Ukuran partikel, kemudian kalau dari proses parameter yang berpengaruh misalkan tipe blendernya, tipe ini loh mixernya yang untuk campur kayak gitu. Terus misalkan holding time. Nah, ini kalau misalkan obat yang sifatnya higroskopis
itu nggak boleh dibiarin lama-lama gitu. Jadi harus langsung dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Gitu. Itu namanya holding time. Dan pengaruhnya kemana, quality attributes yang mana? Ya berarti kalau karena ini pencampuran, jadi pengaruh terhadap blend, misalkan sifat alir dari campuran, kemudian kadar campuran, bulk density, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sama seperti praktikum sebenarnya. Kalian sudah belajar juga bagaimana cara menentukan parameter kritis ya. Tentunya ada pada tahap roll compaction, misal ini pengaruhnya mana, nih kalian bisa lihat di sini ya. Oh iya, ini bisa dilihat ya, adding-nya kalau untuk yang roll compaction itu kan berupa ini ya lempengan gitu. Nah, ini pengaruh nih, lempengan, ketebalan lempengan itu juga nanti berpengaruh gitu. Nah, ini milling, pada proses milling itu waktu pas ngecilin pas pengayakan gitu ya. Ini pengaruhi juga oleh tipe ukurannya, terus hasilnya berupa granul. Nah, itu apa saja yang penting, kan ada ukuran granul, sifat alir dan sebagainya. Terus pada pencampuran akhir. Nah, ini pada ada proses lubrikasi ya. Salah satunya kan tadi pakai magnesium stearat. Jadi harus diperhatikan waktunya juga, jangan sampai over lubrikasi gitu. Ini yang bisa dilihat ya dari proses parameter dan juga dari material attributes dan outputnya bagaimana gitu. Ini juga pada proses tableting, ini tentunya yang ini endingnya ya yang kita amati itu adalah kayak disolusi dan sebagainya gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas ini makanya perlunya kita lakukan ini pengecekan pada tahap sebelumnya ya, atau kayak IPC gitu. Jadi supaya nggak di akhir kita baru oh ini hasilnya jelek gitu. Terus apa yang harus dibenerin kan malah bingung ya, karena banyak sekali faktor yang berpengaruh kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa belajar lebih detail tentang itu ya. Tentunya harus paham dulu proses granulasi kering seperti apa. Jadi baru bisa mengidentifikasi prosesnya apa saja. Nah, ini contoh ya. Ini langsung aja saya di tabel 32. Jadi ini contoh untuk tahapnya masing-masing. Nah, misalnya proses pencampuran ini berpengaruh pada CQE yang mana sih gitu. Nah, ini tentunya ini ya contohnya yang high. Nah, ternyata kalau kita campurannya nggak benar ya tentunya nanti keseragaman kandungannya juga bisa beda ya. Jadi ini sangat beresiko gitu. Makanya nanti lebih detailnya nanti ada deh. Ini lebih detailnya banyak. Tadi kan kalian tahu nih, misalkan di sebelah kiri itu kan ada tipe millingnya, terus konfigurasi dari blade-nya itu gimana. Nah, ini nanti diteliti lebih detail lagi, dicek lebih detail lagi gitu. Itu ya. Jadi sorry, ini diidentifikasi dari 5 tahap utama. Ini utama ya. Itu mana sih yang sangat berpengaruh kayak gitu. Nah, ini penjelasannya ya, kita bisa lihat di sini. Misalkan untuk pencampuran pengaruh tadi di content uniformity gitu kan. Kalau misalkan nyampurnya nggak benar gitu, itu berarti bisa resikonya tinggi terjadinya ketidakseragaman. Kemudian misalkan ini per detail sih. Misal kompresi ya, pencetakan. Kalau pencetakannya kekuatannya tinggi itu dapat pengaruh terhadap kekerasan tablet ya. Kalau tabletnya semakin keras nanti disolusinya bisa ini pengaruh ya. Nanti disolusinya semakin lama seperti itu. Nah, itu tapi secara umum ya tahapnya tadi 5. Nah, ini kita bisa lebih detailkan lagi deh. Misalkan ini pada tahap pencampuran akhir. Jadi setelah jadi granul kita campur fase luar. Itu pengaruhnya terhadap tablet disolusi itu bagaimana. Nah, itu kalian bisa identifikasi lebih detail ya. Misalkan tipe blendernya, urutan penambahan, kecepatan, ini gimana gitu. Jadi kalian bisa baca PDF yang saya akan share itu untuk menambah pengetahuan kalian gitu. Bacalah yang bagian tabel-tabel ini aja sih. Jadi kalian mungkin bisa tahu kayak oh ternyata misalnya ini ya urutan penambahan. Granul dan talak itu dicampur bersama kan. Granul dan talak dulu kemudian baru terakhir magnesium stearat. Itu karena supaya tidak terjadi overlubrikasi. Oh, jadi kan kalian ada pengetahuan hal yang baru di sini.
Oh, nah tapi kalau kalian udah baca fast track itu tahu sebenarnya magnesium stearat itu sifatnya gimana sih? Sifatnya itu kan hidrofobik. Nah, apa yang terjadi kalau over lubrikasi? Ya, itu kalian bisa bayangin bagaimana nanti tabletnya itu, bagaimana disolusinya. Oh, saya lupa nambahkan ya. Jadi harusnya di awal itu selain kita mencari karakteristik sifat fisika kimia dari zat aktif, ada juga untuk eksipien, tapi tadi nggak saya masukkan. Ya kalian harus tahu ya, kayak monografi eksipien seperti biasalah. Begitu. Nah ini intinya adalah setelah kita melakukan semua analisis risiko, nah harapannya kita melakukan ini apa? Harapannya seperti ini ya, jadi risikonya jadi low semua. Nah ini untuk justifikasinya ini misalnya. Nah, justifikasi itu kayak gini. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk menurunkan resiko itu tadi? Nah, misalkan pada proses pengempak ini apa pembuat kompaksi atau pembuatan slug itu tadi, itu kan tadi berpengaruh. Bentar ya, saya buka itu dulu misal. Ini roll compaction. Ini pengaruh terhadap keseragaman ukuran. Nah, kenapa? Karena pada roll compaction itu tadi bisa menghasilkan ribbon atau pita yang beda ketebalan kayak gitu kalau beda alatnya. Nah, di sini makanya kita menentukan range-nya segini. Kalau misalkan range-nya pitanya segini, itu diharapkan nanti menghasilkan granul yang ukurannya seragam, memiliki sifat alir yang bagus dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa dibaca di sini. Jadi harapan saya kalian nanti bisa belajar, mungkin belajar kelompok gitu ya, untuk belajar tentang ini gitu. Jadi biar sama-sama pinter, sama-sama paham gitu. Kemudian udah sih itu aja. Jadi tadi saya resume sedikit. Kita udah belajar tentang QTPP, kita udah belajar tentang mana saya yang lupa CQA. Kemudian kita udah belajar tentang CMA itu ya material attributes, proses parameter atau CPP. Kemudian kita udah belajar bagaimana sih mengelingkan antara material attributes, CPP dan juga terhadap CQA. Kemudian ya udah sih itu udah selesai. Tapi nggak segampang itu ya. Tadi melakukan pakai risk management gitu. Dan yang terakhir adalah container closure system. Ini tambahan aja sih. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan ini ya penelitian lebih lanjut untuk menentukan kemasan apa yang akan kita gunakan. Kemudian ini material microbiological attributes ini juga penting dilakukan, akan tetapi karena ini tidak menggunakan ya metodologi bahasa, jadi sebenarnya nggak begitu berpengaruh sih. Itu yang terakhir, enggak, dua dari terakhir. Yang pertama adalah kontrol strategi. Jadi intinya adalah kita setelah tadi riset yang banyak itu nggak berhenti sampai situ, tapi kita harus melakukan pembuatan apa ya strategi untuk mengontrol tadi apa si quality produknya itu. Apa yang dikontrol jadi dari raw material dan selama prosesnya itu. Contoh, ini saya screenshot sedikit aja ya. Misal raw material. Kita ngontrol apanya sih? Ini kalian bisa lihat di sini. Misalnya ini distribusi ukuran partikel. Nah, ini ada range tadi yang di lab, kemudian aktual data. Jadi dari hasil pilot itu gimana, kemudian kita menyimpulkan bagaimana akhirnya. Misalnya dari studi dari lab ya, itu hasilnya yang bagus segini, ternyata dari pilot scale bisa berubah. Nah, ini kenapa bisa berubah ya? Iya, karena kalau lab kan versi kecil, kalau pilot ini udah agak besar ya. Itu bisa aja berubah, kemudian nah ini kita proposnya segini begitu. Nah, kalian bisa baca ini tujuannya apa sih dilakukan kontrol di sini gitu kan. Gitu. Kemudian ini endingnya ini adalah spesifikasi akhirnya. Jadi kayak misalkan keseragaman kandungan itu berapa 95 sampai 105%. Nah, ini yang kalian sering salah ya untuk keseragaman sediaan, baik itu keseragaman kandungan maupun keragaman bobot itu kriterianya itu bukannya berupa panjang cerita gitu, melainkan ini AV atau accepted value atau NP ya, nilai penerimaan, yaitu kurang dari 15 kayak gitu. Nah, ini juga degradation produknya berapa gitu. Jadi ini adalah ending dari spesifikasinya.
Nah, udah selesai nih. Nah, tapi nggak cuma sampai itu lagi ternyata. Tapi kita harus melakukan improvement ya. Jadi kita harus melakukan monitoring terhadap semua proses. Jadi harapannya ya bisa menghasilkan produk yang konsisten gitu untuk kualitasnya. Oke, mungkin itu aja kuliahnya. Nah, untuk memastikan kalian mendengarkan kuliah ini dan agak-agak paham gitu ya, meskipun ya harus baca lagi. Jadi nanti saya akan ngasih assignment ya buat ngeresum aja. Jadi sepahamnya bagaimana, nggak usah banyak-banyak sih. Nanti akan saya upload tasnya di VLM. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.